Kedatangan sekte Xuanling pun telah menyebar kemana-mana dan banyak orang yang membicarakannya. Apa kau sudah dengar? 5 hari lagi sekte Xuanling akan datang ke kota Linshui untuk merekrut murid. Katanya Qin Changkong dari keluarga Qin sudah ditunjuk sebagai murid sekte Xuanling. Qin Changkong, sampah yang kalah oleh Qinan. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi murid sekte Xuanling? Tuan muda kami, Pang Rulong adalah kandidat terbaik untuk menjadi murid dari sekte Xuanling, tutur salah satu orang yang ada di tempat itu. Bukan hanya berita kedatangan sekte Xuanling saja yang sedang trending topik di kota Linshui, bahkan kekalahan Qin Changkong dari Qinan pun banyak diperbincangkan. Qinan mengalahkan Qin Changkong. Bagaimana mungkin jenius seperti Qin Changkong bisa dikalahkan oleh sampah seperti Qinan? Ia memiliki martial soul level Huang tingkat 5 dan Qinan hanya memiliki martial soul level Huang tingkat 1. Bagaimana bisa ia mengalahkannya? Itu benar, sepupu kedua dari sepupu tuaku ada di keluarga Qin. Saat itu dia sedang menyapu halaman luar aula pertemuan keluarga Qin dan dia melihat dengan mata kepala dia sendiri jika Qinan mengalahkan Qin Changkong hanya dengan satu gerakan saja, ucap orang-orang yang ada di tempat tersebut. Kemudian kita berpindah ke kediaman Qinan. Terlihat Qinan sedang berkultivasi. Sekarang dia berada di lapisan keempat body tempering, yang mana organ dalamnya sudah mengeras dan fleksibilitasnya meningkat. Dan sekarang Qinan sedang berusaha menerobos lapisan kelima body tempering. 5 tingkat lapisan body tempering itu untuk meningkatkan daging, tulang, dan organ internal. Saat semuanya meningkat, itu akan jauh lebih kuat. Setelah mencapai lapisan kelima, air dan api tidak akan dapat melukainya. Qinan yang awalnya berkonsentrasi dan memejamkan matanya, ia pun membuka matanya dan berkata, sekarang waktunya menerobos ke lapisan kelima body tempering. Ia pun mengeluarkan jiwa God of War dari dalam tubuhnya untuk membantu mempercepat tingkat kultivasinya. Namun sepertinya tidak mudah untuk naik tingkat ke lapis 5. Terlihat keringat yang bercucuran dari wajah Qinan dan ia pun seperti merasa kesakitan karena saat ini daging dan tulang serta organ internal Qinan sedang ditempa. Terlihat energi mulai memasuki tubuh Qinan. Setelah 5 jam berlalu, akhirnya Qinan pun berhasil menerobos ke lapisan 5 body tempering. Inikah kekuatan lapisan kelima body tempering? Ini 2 kali lipat lebih kuat dari lapisan keempat body tempering. Ketika Qinan sedang mengagumi kekuatan yang dihasilkan oleh tingkat 5 body tempering, tiba-tiba Paman San masuk. Tuan muda Qinan, ucapnya. Lalu ia pun terkejut ketika merasakan jika Qinan telah berhasil menerobos lapisan kelima body tempering. Tuan muda, kau sudah menerobos lapisan kelima body tempering, ujarnya dengan terkejut. Keberuntungan yang aku dapatkan dari Gunung Longhu itu adalah obat langit dan bumi. Beberapa waktu yang lalu dengan lapisan keempat body temperingku, itu belum dimurnikan sepenuhnya. Jadi dalam beberapa hari aku bisa menerobos lapisan kelima body tempering dengan kekuatan obat yang tersisa, jawab Qinan kepada Paman San. Namun dalam hatinya ia bergumam, jika jiwa God of War terlalu mengerikan dan itu tidak boleh diungkapkan. Kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Lalu Qinan bertanya kepada Paman San, mengapa dia mencarinya. Paman San pun memberitahu, jika besok adalah upacara perekrutan murid sekte Xuanling. Dan Paman San diperintahkan oleh ayah Qinan untuk menanyakan apakah Qinan siap untuk berpartisipasi dalam perekrutan murid sekte Xuanling tersebut. Dengan rasa penuh percaya diri, Qinan pun menjawab, tentu saja aku akan ikut berpartisipasi. Kemudian Paman San menjelaskan aturan dari perekrutan murid tersebut. Perekrutan murid sekte Xuanling diadakan bersama oleh keluarga Qin dan Fang. Dalam ronde pertama, 30 murid dikirimkan dari setiap keluarga dengan menggunakan sistem lotre. Hanya 5 pemenang teratas yang dapat berpartisipasi dalam ronde kedua. Dalam ronde kedua, kau pasti sudah bisa menebaknya. Itu adalah mengeluarkan martial soul dan juga levelnya. Adapun ada beberapa banyak orang yang akan dijadikan murid oleh sekte Xuanling itu belum diberitahukan. Jadi begitu, di mana tempatnya? Tanya Qinan. Di arena pertarungan keluarga Fang, jawab Paman San. Mendengar jika tempatnya adalah di daerah keluarga Fang, dalam hati Qinan ia bergumam, keluarga Fang. Keluarga Fang menyembunyikan tentang martial soul Fang Rulong. Sekarang mereka telah menyiapkan panggung utama untuk murid sekte Xuanling di rumah mereka.
Mereka pasti punya suatu rencana terhadap keluarga Kinku. Tapi meskipun keluarga Fang punya rencana yang mengejutkan, aku akan menghancurkannya. Lalu Paman San bertanya lagi kepada Kinan. Ngomong-ngomong Tuan Muda, aku mendengar dari Patria kalau kau menggunakan teknik Thunder Knife di saat mengalahkan Qin Changkong. Benar Paman San, jawab Kinan. Aku kebetulan berlatih juga teknik Thunder Knife dan memiliki banyak wawasan. Sekarang aku akan menunjukkan ini kepada Tuan Muda. Aku harap ini bisa membantu Tuan Muda, ucap Paman San sambil memberikan buku ilmu lanjutan teknik Thunder Knife. Paman San sudah melatih teknik Thunder Knife selama beberapa dekade. Dia sudah mencapai ranah manusia pedang. Persepsinya sangat berharga dan pastinya sangat bermanfaat bagi diriku untuk memahami teknik Thunder Knife. Terima kasih atas kebaikan Paman San. Kinan sangat bersyukur, ucap Kinan. Tuan Muda, bakat seni bela dirimu tidak ada yang bisa menandinginya sejak kau masih kecil. Catatan latihan ini sempurna bagi dirimu. Perekrutan murid sekte Xuanling akan segera dimulai. Masih ada 1 hari tersisa. Selanjutnya aku akan tinggal di sini. Jika kau punya keraguan, tanyakan saja padaku, ucap Paman San. Kinan menjawab itu. Bagus, kalau begitu silahkan Paman San. Kemudian Kinan membuka buku catatan yang diberikan oleh Paman San dan dia mulai mencobanya untuk memahaminya. Paman San dan Xiao Qian juga terlihat mengawasi Kinan. Paman San berkata, dalam 1 hari aku tidak tahu berapa banyak Tuan Muda dapat memahaminya. Namun tiba-tiba hujan lebat turun. Akan tetapi Kinan masih duduk bersila dan masih mencoba memahami catatan tersebut. Xiao Qian yang khawatir kepada Kinan kemudian bertanya kepada Paman San. Hujan lebat. Paman San, apakah Tuan Muda akan baik-baik saja? Apa kau tidak ingin membangunkannya? Melihat energi yang mulai muncul menyelimuti tubuh Kinan, Paman San pun menjawab, jangan mengganggu, Tuan Muda, dia sedang berada di momen krusial. Tidak lama dari itu, kumpulan energi pun benar-benar menyelimuti Kinan, seperti bola energi, dan Kinan ada di dalamnya. Di sisi lain, Paman San sangat terkejut. Ternyata Kinan telah berhasil mencapai niat pedang. Niat pedang adalah penyatuan manusia pedang dalam level tertentu. Sehari yang lalu, Tuan Muda hanya memiliki sekilas pandangan ke ranah integrasi manusia pedang. Dan sekarang dia telah mencapai titik seperti itu. Kemampuan pemahaman Tuan Muda benar-benar luar biasa. Xiao Qian yang melihat pencapaian Kinan pun ia turut bangga dan bahagia. Tuan Muda sangat hebat. Tapi dalam hati Paman San, ia sedikit kecewa. Karena Martial Soul Kinan hanya level Huang tingkat 1. Ia pun bergumam, cih, sayangnya Tuan Muda memiliki Martial Soul sampah, level Huang tingkat 1. Jika tidak, pencapaian masa depan seni bela dirinya tidak akan terbatas dan dia akan menjadi naga di antara yang lainnya. Di belakang Paman San, Xiao Qian lagi-lagi bersorak, Tuan Muda sangat pintar, Tuan Muda sangat pintar. Lalu langit kembali cerah, matahari pun kembali bersinar. Matahari sudah hampir menyingsing, sepertinya aku berlatih cukup lama. Akan tetapi panen kali ini tidak biasa, ujar Kinan dengan senyuman. Paman San kemudian menghampiri Kinan. Ia berkata, selamat Tuan Muda, kau sudah berhasil menguasai niat pedang dari penyatuan manusia pedang. Kau sudah mencapai ranah besar. Terima kasih Paman San, itu semua berkat catatan kultivasimu, jawab Kinan. Tuan Muda, kau terlalu rendah hati. Catatan latihanku hanyalah tambahan. Berkat bakatmu, kau bisa menguasai niat pedang dalam waktu singkat. Ngomong-ngomong Paman, kau barusan bilang ranah besar, apa itu? Tanya Kinan. Tuan Muda, aku tanya dulu, sekarang apa kau memiliki perasaan bahwa ilmu pedang yang kau kuasai berada di luar kekuatan Thunder Knife? Tanya balik Paman San. Benar, memangnya kenapa? Jawab Kinan. Paman San pun kemudian menjelaskan. Seperti yang kita ketahui, seni bela diri dibagi menjadi tahap dasar, menengah, lanjutan, dan ultimate. Dalam hal seni bela diri saja, semakin tinggi seni bela diri, semakin besar kekuatan yang dikeluarkan. Tetapi ini hanya teori konvensional. Saat seni bela diri dilatih hingga titik tertentu, seperti kondisi penyatuan manusia pedang, seseorang tidak bisa mengukur dari tingkatannya lagi, tetapi dari sebuah ranah. Ranah? Tanya Kinan kembali. Ya, semakin tinggi ranahnya, semakin besar kekuatan kontrolnya. Sebagai contoh penyatuan manusia pedang atau penyatuan dengan yang lainnya. Itu disebut penyatuan integrasi. Manusia atau alat itu adalah ranah pertama dan itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan awal, besar, dan sempurna.
Setelah integrasi manusia alat, ada ranah yang lebih tinggi, yaitu ranah mikro, dan juga ada lagi yang lebih tinggi dari ranah mikro. Itulah penjelasan dari Paman San. Karena Kinan orangnya pintar, ia pun langsung memahami. Oh, jadi begitu, ucapnya. Tuan muda, sudah siang, ayo kita pergi berkumpul bersama orang-orang dari keluarga Qin. Kau akan pergi ke keluarga Fang untuk berpartisipasi dalam upacara perekrutan murid di sekte Xuanling. Lanjut Paman San. Kemudian mereka bertiga pun pergi bersama. Di sini Xiao Qin minta ikut, jadi bertiga. Para anggota keluarga Qin pun telah berkumpul di tengah lapang latihan. Qin Changkong pun telah berada di tempat tersebut. Kemudian Patriark Qin Tian pun berpidato terlebih dahulu. Semuanya, hari ini adalah hari membahagiakan. Sekte Xuanling akan datang ke kota Linshui untuk merekrut murid. Aku tidak perlu bicara banyak tentang status sekte Xuanling di kerajaan Louhe. Kalian semua pastinya tahu, jika bisa menjadi murid dari sekte Xuanling, kalian akan selangkah mendekat ke langit dan masa depan kalian tidak terbatas. Keluarga Qin kita juga akan tumbuh menjadi keluarga besar di kota Linshui. Oleh karena itu, aku harap setiap orang yang terpilih untuk berpartisipasi akan mengeluarkan semua usahanya dalam upacara perekrutan dan menunjukkan gaya keluarga Qin di hadapan sekte Xuanling. Aku akan umumkan daftar murid yang terpilih untuk berpartisipasi dalam seleksi murid sekte Xuanling. Kemudian Patriark Qin Tian pun mengumumkan siapa saja yang ikut dalam perekrutan murid sekte Xuanling. Di antaranya yaitu Qin Changkong, Qin Hai, Qin Subao, dan Qin Xiangling. Dan yang terakhir adalah Kinan. Murid-murid yang lain yang tidak terpilih pun kemudian menggunjing nama Kinan karena mereka menganggap Kinan itu sampah. Mereka berkata, "Hah? Ada Kinan? Apakah sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1 bisa menjadi murid sekte Xuanling? Itu cuma mimpi yang gila." Itu benar. Jika Kinan menjadi murid sekte Xuanling, aku akan makan kotoran. Namun ada beberapa orang yang telah mengetahui tentang kekuatan Kinan. Mereka pun berkata, itu bukan tidak mungkin. Jangan lupa, Kinan bisa mengalahkan bakat nomor 1 keluarga Qin, yaitu Qin Changkong, beberapa hari yang lalu. Pelan-pelan, apa kau mau mati? Changkong yang mendengar ucapan mereka pun menjadi mendidih. Dia geram, kemudian dia berkata, tenanglah, Patriark. Kinan hanyalah sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1. Bagaimana bisa dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi murid sekte Xuanling? Para ketua pun ikut berkata, Patriark, Tuan Muda Changkong benar. Kualifikasi apa yang dimiliki seorang sampah untuk berpartisipasi di seleksi murid sekte Xuanling itu jelas menyia-nyiakan sebuah tempat. Ketua botak pun ikut nimbrung juga. Keluarga Qin kita total memiliki 10 tempat dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya satupun. Patriark, aku sarankan agar Kinan didiskualifikasi dari seleksi murid sekte Xuanling. Bagaimana menurut kalian? Ujarnya. Changkong dengan senyuman jahatnya ia bergumam. Beraninya kau melawanku. Lihat saja bagaimana aku mempermainkanmu, Kinan. Patriark pun menjawab perkataan dari Qin Changkong dan para ketua keluarga Qin. Ia berkata, Kinan bukanlah sampah. Meskipun martial soulnya hanya level Huang tingkat 1, ia sudah mencapai lapisan keempat body tempering. Dia juga memahami ranah integrasi manusia pedang dan memiliki potensi yang hebat. Kenapa dia tidak layak untuk seleksi murid sekte Xuanling? Potensi hebat. Seorang sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1 yang mendapat peningkatan sedikit kultivasinya. Kau mengatakan bahwa dia adalah potensi hebat? Qin Tian, aku pikir kau sedang mabuk, ucap Qin Tieba. Patriark Qin Tian sangat geram mendengar perkataan dari Qin Tieba. Ia berkata, kau. Para anggota dari keluarga Qin pun bergemuruh dan berteriak, ketua benar, Kinan itu cuma sampah, dia hanya beruntung. Bagaimanapun dia tidak layak untuk berpartisipasi dalam seleksi murid sekte Xuanling. Diskualifikasi Kinan. Xiao Qin yang mendengar mereka berkata itu pun menjadi naik darah. Kemudian ia berkata, orang-orang ini kurang ajar. Saat Tuan Muda menjadi seorang jenius, mereka terus menempel pada Tuan Muda. Dan sekarang mereka bersikap seperti itu. Mereka bukan manusia, ujarnya. Paman San pun mencoba menenangkan Xiao Qin. Inilah realita kehidupan manusia. Jika Tuan Muda memiliki martial soul seperti Qin Changkong, dia tidak akan dipermalukan seperti ini. Paman San, apa dia akan benar-benar didiskualifikasi? Tanya Xiao Qin. Jangan khawatir. Meskipun Tuan Muda memiliki martial soul level Huang tingkat 1 dan masa depannya terancam, dia memiliki pemahaman yang luar biasa dan sudah berada di ranah besar integrasi manusia pedang.
Orang-orang ini tidak bisa mendiskualifikasi Tuan Muda, jawab Paman San. Tiba-tiba Qin Tieba terus memprovokasi. Kemudian ia berkata, Qin Tian, kau lihat semua orang berharap Kinan didiskualifikasi. Apa yang mau kau katakan sekarang? Mendengar semua orang tidak setuju jika Kinan ikut berpartisipasi. Dengan raut muka yang penuh kesedihan, Qin Tian pun bergumam dalam hatinya. Nan-er, aku ingin memberimu sebuah kesempatan untuk menjadi murid sekte Xuanling. Sekarang sepertinya itu. Ia pun kemudian berkata, sekarang aku umumkan bahwa Kinan. Namun sebelum dia menyelesaikan perkataannya, Kinan menyela dan berkata, ayah, aku ingin mengatakan sesuatu. Nan-er, apa yang ingin kau katakan? Ucap Qin Tian. Kalian orang-orang yang menyebutku sampah. Tidak tahukah kalian bahwa kalian semua tidak lebih baik dari sampah di mataku, terutama kau. Kinan menunjuk Qin Changkong. Karena kau memiliki martial soul level Huang tingkat 5, kau merendahkan orang lain, sangat arogan, merasa sebagai jenius tak terkalahkan. Kau harus tahu, di mataku kau tidak lebih baik dari seekor anjing. Dan aku bisa menghajarmu hanya dengan satu tangan, ucap Kinan. Mendengar perkataan itu dari Kinan, Qin Changkong menjadi sangat geram. Ia berkata dalam hatinya, keparat kurang ajar, arogan. Kinan, kau cari mati, dengan raut muka yang sangat marah. Namun di sini yang beraksi dan orang yang akan menghajar Kinan adalah ayah dari Qin Changkong, yaitu Qin Tieba. Qin Tieba, ia bergegas menghampiri Kinan dengan tinjunya dan ia berkata, Qin Tian, ajari anakmu dengan benar. Beraninya dia menghina jenius keluarga kita. Menurut aturan klan, kultivasinya harus dihancurkan dan diusir dari keluarga. Melihat anaknya akan dihajar oleh Qin Tieba, Qin Tian menjadi sangat marah. Ia mengeluarkan kekuatannya yang sangat mengerikan. Beraninya kau! Seketika Qin Tieba menghentikan serangannya dan terdiam. Ia pun berkata, Qin Tian, beraninya kau melindungi Kinan. Aku tidak berpikir kau itu seorang patriark. Qin Tieba, jika kau berani macam-macam pada Kinan, meskipun aku akan melanggar aturan, aku akan menghancurkanmu. Jika tidak percaya, coba saja, jawab Qin Tian. Baiklah, karena aku menghargaimu, hari ini tidak masalah dengan kultivasi Kinan, tapi dia mengabaikan aturan klan dan tidak menghormati para ketua. Dia harus dikeluarkan dari keluarga Qin. Lanjut ucapan dari Qin Tieba. Orang-orang yang ada di sana pun berteriak, benar, usir dia harus diusir dari keluarga Qin. Kinan hanya tertawa. Hahaha. Kemudian Qin Tieba bertanya, apa yang kau tertawakan? Kalian ingin mengusirku, biar kulihat bagaimana kalian akan mengusirku. Tantang Kinan. Setelah berkata seperti itu, Kinan pun mengeluarkan kekuatan lapisan 5 body temperingnya dan kekuatan integrasi manusia pedangnya. Melihat kekuatan dari Kinan, para tetua dan anggota keluarga Qin yang lainnya pun terkejut. Lapisan kelima body tempering, ranah besar integrasi manusia pedang, ini bagaimana mungkin? Cuma 5 hari, Kinan sudah bisa mendapatkan terobosan sebesar ini hanya dalam beberapa hari. Nan-er, mendapat terobosan lagi, ucap Patriark juga terkejut. Tidak mungkin, itu jelas tidak mungkin. Bagaimana sampah dengan martial soul level Huang tingkat 1 sepertimu bisa berkembang dengan sangat cepat? Ucap Qin Changkong dengan terkejut. Bukan tidak mungkin, tapi pemahamanmu itu yang terlalu rendah. Qin Changkong, sudah kubilang, kau itu tidak sebaik seekor anjing di mataku. Aku bisa menghajarmu dengan satu tangan. Apa kau tidak bisa menerimanya? Jawab Kinan. Aku tidak terima. Kinan, bagaimana kau bisa berkembang dengan cepat? Kau cuma mengandalkan sebuah keberuntungan. Suatu hari aku akan tunjukkan padamu siapa jenius yang sebenarnya. Dan suatu hari aku akan meletakkanmu di bawah kakiku, ujar Changkong. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu hari itu datang, jawab Kinan. Tetua, aku ingin tahu apa kau masih ingin mengusirku dari keluarga Qin? Tantang Kinan kepada Qin Tieba. Bagaimana dengan kalian? Para anggota keluarga pun terkejut dan ketakutan. Mereka pun berkata, Tuan Muda Kinan, kami cuma bercanda. Benar, cuma bercanda. Bagaimana mungkin jenius sepertimu diusir dari keluarga? Kami sangat mendukung Tuan Muda Kinan untuk berpartisipasi dalam seleksi murid sekte Xuanling. Saya mendukung Anda. Baiklah, sekarang semua orang tidak keberatan, ayo pergi. Kemudian mereka pun pergi ke kediaman keluarga Fang. Tamu keluarga Qin telah tiba.
Pelayan di sana pun mempersilahkan keluarga Qin untuk masuk. Keluarga Qin sudah tiba, aku menyambut kalian, ucap Pang Li. Namun pertama-tama aku ingin minta maaf saudara Qin Tian, keluarga Fang kami hanya punya tempat yang kecil dan tidak punya banyak hiburan. Lanjutnya, keluarga Fang cukup mewah. Saudara Fang Li, tidak ada masalah, jangan sampai kedua tetua menunggu, jawab Qin Tian. Baiklah, baiklah, silakan masuk. Melihat sesuatu yang aneh dari keluarga Fang, Qin Tieba pun bergumam dalam hatinya. Meskipun Qin Tian masih patriark sekarang, siapa yang tahu kalau keluarga Qin sudah memiliki kekuatan dan sudah menjadi milikku. Penampilan Fang Li jelas ingin mempermalukanku. Tunggu saja. Tunggu sampai putraku menjadi murid dari sekte Xuanling. Lihat saja bagaimana aku akan membereskanmu, ucap Qin Tieba. Sampailah mereka di arena pertandingan keluarga Fang. Di sana terlihat Fang Rulong yang tersenyum sinis. Kinan pun melihat ke arah Fang Rulong. Ia bergumam dalam hatinya. Sepertinya itu Fang Rulong. Dia memiliki martial soul level Huang tingkat 6. Tidak heran dia sudah mencapai lapisan ketiga body tempering. Ia pun melihat ke atas menara. Apakah itu tetua Bai Heng? Ucapnya. Sekte Xuanling benar-benar hebat. Hanya seorang tetua saja auranya sangat kuat. Itu jauh di atas ayahku, ucap Kinan. Dan orang ini bernama tetua Bai Heng. Dan di sebelahnya ada wanita yang bernama Xiao Qingsu. Wanita ini lebih mengerikan lagi. Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Kultivasinya seperti jurang tak berujung. Qingsu pun melirik ke arah Kinan. Seketika aura yang dikeluarkan oleh Qingsu menekan tubuh Kinan. Kinan pun terkejut merasakan aura tersebut. Tekanan dari Xiao Qingsu sangatlah kuat, bahkan Kinan hampir tidak bisa menahannya. Namun berkat jiwa God of War yang berada dalam tubuh Kinan, Kinan pun berhasil lepas dari tekanan aura Qingsu. Sambil melirik ke arah Qingsu, Kinan berkata, wanita ini sangat mengerikan. Padahal dia cuma melihatku saja. Qingsu pun balik melirik ke arah Kinan. Orang itu bisa menahan tekanan mentalku. Dia juga menarik. Kedua tetua sekte Xuanling ini sangat kuat. Setidaknya mereka berada di puncak Xiantian. Terutama wanita itu, bahkan melebihi Rana Xiantian. Sekte Xuanling memang layak menjadi salah satu dari sekte besar kerajaan Louhe. Mereka benar-benar sangat kuat, ujar Kinan. Para kroco dari keluarga Fang melirik ke arah Qingsu. Mereka berkata, wah, apakah mereka itu tetua dari sekte Xuanling? Aura yang keluar dari tubuh mereka sangat kuat. Tetua wanita itu sangat muda dan cantik. Benar, aku merasa kedua tetua itu jauh lebih kuat dari patria kita. Seandainya aku bisa membawanya pulang dan menjadikan dia istriku. Pang Rulong yang mendengar ucapan para sapa itu pun menanggapi, kalian pikir tetua dari sekte Xuanling layak untuk sampah seperti kalian? Berani sekali kalian macam-macam dengan tetua sekte Xuanling. Aku pikir kalian sudah bosan hidup. Qin Changkong pun menjawab pernyataan dari Pang Rulong itu. Mungkin tidak benar. Siapa bilang kita tidak bisa menyentuh tetua dari sekte Xuanling? Aku akan memesan wanita ini, ucapnya. Begitukah? Aku dengar beberapa hari yang lalu kau dikalahkan oleh sampah martial soul level Huang tingkat 1. Selain itu, kau kalah hanya dengan satu gerakan. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang sampah. Jenius apanya? Dasar sampah. Sungguh konyol bahwa kau berani berpikir kalau tetua sekte Xuanling ini akan menyukai orang sepertimu. Jangan buang air kecil seperti burung. Seekor katak menginginkan daging angsa, dasar sampah. Wanita secantik itu hanya layak menjadi milik Pang Rulong. Tunggu saja sampai aku masuk ke sekte Xuanling. Aku akan membawamu ke pelukanku setiap malam, ucapnya lagi. Mendengar bacotan dari Fang Rulong, Qin Changkong jadi naik pitam. Ia pun mengeluarkan auranya dan berteriak, Fang Rulong, kau cari mati. Fang Rulong juga tidak mau kalah. Ia juga mengeluarkan aura kekuatannya dan menjawab perkataan Changkong. Kau pikir aku takut? Kemarilah, jangan takut mati. Aku bisa menghajarmu hanya dengan satu tangan. Oh, inikah sampah keluarga Qin? Kalian yang bisa aku hancurkan dengan satu tangan? Qin Changkong semakin emosi. Aku akan membunuhmu, ucapnya. Di sisi lain, Kinan hanya melirik mereka berdua. Tiba-tiba, patria keluarga Fang yaitu Pang Li berteriak, diam!
Siapapun yang berisik akan didiskualifikasi. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku di arena. Jika tidak kau akan mati, ucap Cangkong kepada Pangrulong. Pangrulong hanya menjawab, sampah.